Moto3 2026 siap meledak. Dua ASEAN, dua jalan berbeda. Dua rider muda Asia Tenggara siap mencuri sorotan dunia. Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Danish dari Malaysia bukan sekedar peserta Moto3 2026. Mereka adalah simbol kebangkitan motorsport ASEAN. Sama-sama jebolan Red Bull Rookies Cup 2025 dan berhasil masuk 3 besar, keduanya mendapatkan golden ticket ke kejuaraan dunia. Tapi menariknya, arah dan tantangan mereka langsung berbeda sejak garis start. Veda, si Garuda muda kebanggaan Indonesia, akan memperkuat Honda Tim Asia. Sementara Danish, harapan baru negeri jiran, akan membela skuad elit MT Helmets MSI, tim yang musim lalu mengantarkan Angel Piqueras jadi runner-up Moto3. Ini bukan sekedar pertarungan antar negara tetangga. Ini adalah tentang dua karakter, dua filosofi, dan dua lintasan yang bisa bertabrakan kapan saja. Tapi tunggu dulu, justru disinilah muncul strategi menarik yang membedakan Danish dari Veda. Bukannya langsung menantang rival regionalnya, Danish justru dapat pesan khusus dari orang yang sangat dihormati di dunia balap Malaysia. Dan saran itu bisa jadi kunci awal sukses karirnya di musim perdananya di Moto3. Siapa orang di balik strategi ini, dan mengapa ia menyuruh Danish menahan ambisi untuk melawan Veda? Sosok di balik strategi Danish, legenda MotoGP Malaysia. Dialah Zulfahmi Khairuddin, mantan pembalap Moto3 yang mencetak sejarah sebagai rider Malaysia pertama yang naik podium Moto3, bahkan 2 kali dalam satu musim. Kini, Zulfahmi tak lagi menggeber motor, tapi strateginya di balik layar tetap tajam. Ia bukan cuma mentor, tapi juga manajer pribadi Hakim Danish. Dan ketika publik mulai menggembar-gemborkan adu rivalitas Veda versus Danish, Zulfahmi justru mengerem gas itu. Pesannya jelas, jangan buru-buru kalahkan Veda, fokus dulu pada yang di dalam garasi sendiri. Sebuah pernyataan yang bikin heboh pedek. Tapi ada logika besar di balik saran ini. Moto3 bukan tempat ego semata, ini arena strategi. Dan Zulfahmi tahu betul, jika Danish ingin bertahan dan berkembang, target pertama bukan Veda, tapi rekan setimnya sendiri, Ryusei Yamanaka. Sebuah pendekatan yang realistis dan berani. Karena Zulfahmi paham, sebelum Danish bisa menantang rider kelas dunia, dia harus dulu menguasai rumahnya sendiri. Dan siapa sangka, rekan setim ini bukan rider sembarangan. Dia punya pengalaman, kecepatan, dan reputasi yang sudah matang di Moto3. Target pertama, Ryusei Yamanaka, sang samurai pengalaman. Bukan tugas mudah bagi seorang rookie untuk menaklukkan rekan satu tim, apalagi jika yang ada di sisi pedek adalah Ryusei Yamanaka, pembalap asal Jepang yang telah kenyang pengalaman di kelas Moto3. Yamanaka bukan sekedar senior, ia adalah salah satu rider paling stabil dalam 3 musim terakhir. MT Helmets MSI merekrutnya bukan karena nama, tapi karena konsistensi. Inilah tantangan nyata yang harus dihadapi Danish sebelum bermimpi menantang Veda atau pembalap elit lain. Zulfahmi melihat dengan jeli bahwa pertarungan internal ini akan sangat membentuk karakter Danish. Dalam dunia Moto3, siapa yang bisa kalahkan partnernya sendiri biasanya siap untuk duel yang lebih besar. Dan inilah ujian pertama Danish. Asapi Yamanaka, tunjukkan bahwa kamu pantas, bukan cuma sebagai rookie, tapi sebagai pembalap masa depan. Karena jika kamu gagal mengalahkan rekan setimu, sulit berharap mendapatkan kepercayaan tim penuh. Itulah mengapa fokus utama Danish bukan head-to-head dengan Veda dulu, tapi duel diam-diam dengan si samurai dalam garasi yang sama. Duel yang bisa jadi penentu arah karir Danish ke depan. Keuntungan besar Danish, warisan kru Angel Piqueras. MT Helmets MSI bukan tim ecek-ecek. Ini adalah tim yang membawa Angel Piqueras menjadi runner-up Moto3 musim lalu. Dan kabar baiknya, Danish akan mewarisi seluruh kru teknis yang sebelumnya bekerja dengan Piqueras. Ya, ini bukan sekadar promosi, ini seperti langsung diberi senjata tajam. Zulfahmi menyebut, kami tempatkan Danish di tim terbaik, dengan kru terbaik, agar dia punya peluang maksimal. Sebuah keuntungan besar yang bahkan Veda Ega Pratama pun tidak dapatkan, karena Veda harus beradaptasi dari nol dengan paket Honda Tim Asia yang terkenal keras melatih rukinya. Danish, di sisi lain, akan langsung berada dalam ekosistem kemenangan. Orang-orang yang pernah meracik motor juara, kini bekerja untuknya. Tapi, ada tanggung jawab besar juga. Karena jika tidak bisa tampil kompetitif dengan kru warisan juara, maka semua kepercayaan itu bisa runtuh dalam sekejap. Disinilah tekanan sesungguhnya dimulai. Danish bukan hanya mewakili Malaysia, tapi juga membawa reputasi nama tim yang tidak mau sekadar tampil. Mereka ingin menang. Dan semua mata kini tertuju.
Bisakah Danish memaksimalkan senjata warisan Piqueras ini? Danish tak dibebani target, tapi menariknya, Zulfahmi tidak membebani Danish dengan target spesifik. Tidak ada tuntutan podium, tidak ada angka mutlak. Saya tidak tetapkan angka, ujar Zulfahmi. Saya cuma ingin dia kasih yang terbaik. Tapi di dunia Moto3, tekanan tidak selalu datang dari manajer. Kadang justru dari penonton, media, bahkan rival. Apalagi ketika Danish diplot di tim yang sudah terbukti mampu mengantar rider ke papan atas. Harapan publik Malaysia sudah tinggi sejak Red Bull Rookies Cup. Danish dianggap the next Zulfahmi. Dan meski target di atas kertas tidak dicantumkan, ada ekspektasi tak tertulis di balik semua itu. Apalagi saat melihat Veda dari Indonesia sudah mencuri perhatian dunia lewat performa agresif dan status Red Bull Athlete. Dunia akan membandingkan, siapa rookie ASEAN yang paling cepat bersinar? Danish memang tak diminta menang, tapi ia diminta bersaing. Setidaknya, jangan sampai tertinggal terlalu jauh. Karena kalau tidak, sorotan bisa cepat beralih ke kubu lain. Dan seperti kita tahu, Moto3 adalah panggung paling kejam untuk pembalap muda. Veda versus Danish, rivalitas yang tidak bisa dihindari. Zulfahmi boleh bilang, kalahkan Veda nanti saja. Tapi rivalitas ini sudah terjadi di mata publik sejak mereka diumumkan naik ke Moto3. Veda Ega Pratama dan Hakim Danish adalah simbol nasionalisme baru di trek internasional. Veda mewakili ambisi Indonesia yang selama ini haus rider di level dunia. Danish adalah kebanggaan Malaysia yang ingin mengulang kejayaan era Zulfahmi. Keduanya muda, berbakat, dan sama-sama membawa harapan tinggi. Bahkan di Red Bull Rookies Cup 2025, mereka bersaing ketat dan sama-sama naik podium. Jadi, meski secara strategi Danish diminta fokus ke Yamanaka dulu, tetap saja bayang-bayang nama Veda akan terus menghantui tiap balapan. Netizen akan membandingkan, tim akan mencatat progres, dan media akan menyorot siapa yang lebih dulu menembus 10 besar, siapa yang bikin kejutan pertama, dan siapa yang bisa rebut spotlight. Rivalitas ini mungkin belum dinyalakan oleh mereka, tapi percikan apinya sudah menyebar kemana-mana. Pertanyaannya, siapa yang siap berubah dari sekadar rising star jadi kandidat juara masa depan? Tekanan mental rookie, Danish harus cerdas bermain. Naik ke Moto3 bukan cuma soal kecepatan, ini tentang bertahan dalam tekanan. Danish akan bertarung dengan nama-nama yang jauh lebih dulu mencium aroma Grand Prix. Rider-rider Eropa, Amerika Latin, dan Jepang punya kultur balap yang sudah matang sejak usia dini. Disinilah perbedaan mental akan benar-benar terlihat. Danish harus cerdas. Kapan harus push, kapan harus sabar, dan kapan harus kompromi dengan grip, ban, hingga perintah tim. Moto3 kejam, kontak fisik di tikungan terakhir, insiden massal di lap pembuka, dan drama strategi ban bisa terjadi tiap pekan. Zulfahmi tahu ini karena dia pernah hidup di dalamnya. Maka pesan utamanya adalah kontrol ritme, bukan ego. Sebagai rookie, Danish tak perlu memenangkan semuanya, tapi dia harus memperlihatkan satu hal, layak diperhitungkan. Karena di paddock Moto3, semua manajer tim menonton, bukan hanya untuk musim ini, tapi sebagai proyeksi naik ke Moto2. Danish sedang diawasi, dan tekanan itu bisa menghancurkan atau membentuknya jadi petarung sejati. Efek domino dari rivalitas internal. Zulfahmi menyebut satu hal penting, rivalitas sehat di dalam tim akan mendorong performa Danish ke puncak. Tapi di dunia balap, tidak ada yang benar-benar sehat. Apalagi jika mulai ada selisih waktu di sesi latihan atau kualifikasi. Danish dan Yamanaka akan saling curiga. Siapa dapat setup lebih baik? Siapa diberi ban baru lebih dulu? Siapa yang jadi prioritas dalam strategi tim? Semua akan terjadi di balik garasi, bukan hanya di lintasan. Dan saat Danish mulai mendekati level Yamanaka atau bahkan mengalahkannya, akan ada tensi. Tensi itu bisa jadi pemicu perkembangan atau justru friksi internal. Danish harus pandai memainkan permainan ini. Karena jika terlalu keras, tim bisa tak suka. Tapi jika terlalu lunak, dia akan dilindas status quo. Ini bukan hanya tentang rider. Ini tentang bagaimana menaklukkan politik tim dari dalam. Sebuah pertarungan yang tidak kelihatan oleh penonton, tapi seringkali lebih menentukan dari sekadar podium. Veda Ega Pratama, ancaman yang selalu mengintai. Di sisi lain lintasan, Veda Ega Pratama bergerak cepat. Ia disponsori Red Bull, didukung penuh oleh Honda, dan mendapat perhatian besar dari media Eropa. Bahkan sebelum balapan pertama dimulai, Veda sudah tampil di markas Red Bull di Salzburg,
difoto bareng elite rider MotoGP, dan jadi bahan pembicaraan. Ini menciptakan tekanan ganda bagi Danish, karena suka tidak suka, setiap langkah Veda akan jadi pembanding. Jika Veda tembus top 10 lebih dulu, Danish akan dikritik. Jika Veda bikin overtake sensasional, netizen akan bertanya, Danish mana? Padahal jalur mereka berbeda, tim mereka berbeda. Tapi narasi media tidak akan peduli. Danish harus siap menghadapi ini, harus kuat mental, tetap fokus ke misi internalnya, dan menjadikan kesuksesan Veda bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pemantik motivasi. Karena jika dua rider Asia bisa sama-sama bersinar di musim yang sama, ini bukan hanya kemenangan pribadi, tapi kemenangan Asia Tenggara di panggung MotoGP dunia. Jalan panjang masih di depan, tapi fondasi sudah ditegakkan. Musim Moto3 2026 belum dimulai, tapi fondasi cerita besar sudah ditanamkan. Hakim Danish tidak mengejar Veda dulu, ia membidik Yamanaka. Sebuah langkah cerdas, bukan karena takut, tapi karena tahu cara membangun dari dasar. Zulfahmi Khairuddin telah meletakkan strategi realistis, membimbing Danish bukan sebagai fans, tapi sebagai mantan gladiator yang tahu kerasnya dunia Grand Prix. Danish punya kru warisan runner-up musim lalu. Ia punya mentor yang percaya, tapi juga publik yang menuntut. Di seberangnya, Veda Ega Pratama sudah menancapkan bendera. Tapi ini bukan tentang siapa lebih dulu menang. Ini tentang siapa yang bertahan lebih lama, berkembang lebih stabil, dan punya naluri jangka panjang. Persaingan ini baru dimulai. Belum tentu akan meledak di Qatar, mungkin di Le Mans atau Mugello. Tapi satu hal pasti, begitu Hakim Danish berhasil menaklukkan Yamanaka, dia tak akan ragu memutar gas penuh dan mengincar Veda. Dan ketika dua harimau ASEAN ini bertemu dalam satu tikungan, saat itulah sejarah baru akan ditulis di lintasan Moto3.